Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anda dan kita sekalian yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, bertakwalah anda dan kita sekalian kepada Allah dengan sesempurna-sempurnanya takwa, dan jangan beri kesempatan sama sekali kepada maut untuk datang menjelang sebelum kita secara murni, penuh, utuh, kafah dari ujung kaki ke ujung rambut menjadi seorang muslim sejati. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini dalam penanggalan miladiyah adalah 21 Februari. Dalam penanggalan kita Hijriyah hari ini 22 Sya'ban. Minggu depan insyaallah Jumat terakhir di bulan Sya'ban, dan maghribnya kita setelah itu sudah mulai lakukan taraweh. Kalau hasil hisab, hasil yang dilakukan melihat tanda-tanda gejala alam yang dilakukan oleh pemerintah, 1 Ramadan akan jatuh pada Jumat maghrib insya Allah, tapi ini harus berdasarkan hisab. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan yang panas untuk membakar dosa kita. Marhaban ya Syahrus Siyam, selamat datang bulan yang di dalamnya kami menahan diri, mengendalikan diri, menjauhkan diri dari hal yang tidak perlu, apalagi yang merugikan. Marhaban ya Syahrum Mubarak, selamat datang bulan yang di dalamnya Allah menjanjikan perlipat gandaan ziyadatul khair dari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Yang sunat ekivalen dengan yang wajib. Yang wajib tingkatannya bisa jadi 27 kali, bisa 700 kali, bisa 1000 bulan dibanding dengan melakukan hal yang sama di luar Ramadan. Istimewa sekali Ramadan. Oleh karena itu kalau kita melihat Ramadan, ya sama saja dengan Ramadan-Ramadan yang lalu. Kasihan. Kita harus benar-benar bersiap untuk menyambut Ramadan. Bersiap-siap menyambut Ramadan. Dia bukan hari-hari seperti hari-hari yang lalu. Dia adalah tempat mencuci, membesarkan, dan membuat diri kita lebih berarti, lebih berguna kini dan nanti. Kita melakukan persiapan untuk menyambut Ramadan. Maaf, udah berpuluh tahun kita mendengarkan persiapan Ramadan, tapi 11 bulan berikutnya tererosi, lupa lagi. Persiapan teori perlu, apa yang rukun, apa yang wajib, apa yang syarat untuk Ramadan, untuk saum itu perlu diulang lagi. Jangan sampai terasa biasa saja
Jangan sampai kita sekadar nggak makan siang selesai Ramadan. Enggak. Perlu pembekalan teori. Pembekalan teori itu untuk memperdalam apa yang sudah pernah kita dengar, kita ketahui, kita pahami, kita praktekkan. Tapi memahami teori ini juga perlu membersihkan saum Ramadan kita dari beban-beban yang nggak perlu, dari tradisi-tradisi yang nggak ada rujukannya, dari kebiasaan-kebiasaan yang menjadikannya seakan-akan itu juga setingkat dengan agama. Tradisi jangan diagamakan, tapi agama boleh ditradisikan. Dan yang ketiga, bukan hanya persiapan teori dan membersihkan teori itu dari bid'ah, dari hal-hal yang tidak perlu, dari lemak-lemak yang membebani ibadah kita, tapi yang lebih penting adalah melakukan pembiasaan. Sepekan ini rasakanlah seakan-akan Ramadan itu sudah ada. Seakan-akan kita dah hidup dalam Ramadan. Mestinya sebulan-bulan Sya'ban kita sudah melakukan persiapan itu. Sekarang hanya tinggal sesisa seminggu. Sepekan ini usahakanlah kita sudah berada dalam Ramadan. Hidupkanlah malam-malam Ramadan. Perbanyaklah baca Quran. Bangunlah tengah malam. Boleh kok kita saum lagi, latihan. Tapi dengan catatan, jangan sampai latihan saum di bulan Sya'ban mempersiapkan diri bulan Ramadan, giliran Ramadan kondisi fisik kita hancur, nggak kuat, nggak boleh. Kalau kalkulasi rasional kita menyatakan, aku latihan, tapi latihan ini adalah melatih diriku untuk nanti Ramadan terbiasa. Kalau itu akan menjatuhkan kondisi kesehatan kita, tinggalkan. Tidak boleh. Lakukan pembiasaan-pembiasaan. Merasakan derita orang lapar. Waktu Ramadan kita lapar, tapi pemulung di sekitar kita lapar, nggak tahu dia apakah waktu maghrib ada yang mau dimakan atau tidak. Biasakan kalau Ramadan kita undang orang lain membukakan saum. Orang yang membukakan saum, orang yang saum dapat pahala sebesar saum orang yang saum tanpa mengurangi pahalanya. Sekarang biasakan juga bagi makanan, ajak makan orang-orang yang jarang makan itu. Dan yang paling susah adalah mengendarai kendaraan pribadi kita. Drive your own car. Jaga hati, jaga pikiran kita menjelang Ramadan untuk latih selama Ramadan. Jangan sampai kendaraan kita membentur tebing, jangan sampai masuk jurang, jangan sampai terendam dalam lumpur. Jaga hati, jaga pikiran, sehingga nanti Ramadan kita benar-benar berarti. Dalam satu hadis diriwayatkan Muslim, sahabat menyatakan, kami belum pernah melihat Rasulullah yang saumnya penuh, sebulan penuh, kecuali Ramadan. Dan kami tidak pernah melihat Rasulullah saum yang sebanyak-banyaknya di luar Ramadan, sunat, kecuali Sya'ban. Artinya Rasulullah di bulan Sya'ban banyak saum sunatnya, melatih supaya waktu Ramadan nggak kaget perutnya. Secara bahasa, atau kalau kita mencoba memberikan arti kepada Ramadan, Ramad itu adalah panggangan, oven, microwave, tungku. Kalau bagi kita yang tua-tua, lihat orang tua kita memasak dulu pakai tungku. Ramad itu adalah pemanas, penghancur.
Kalau ayam setelah disembelih, dibului, masuk ke dalam ovennya manusia, keluar jadi ayam panggang. Kalau kita masuk ke dalam ovennya Allah, rahmatnya Allah, dengan segala kekurangan, segala kedaifan, segala kesalahan, masuk ke dalam rahmat Allah, keluar menjadi manusia muttaqin, la'allakum tattaqun. Pemanasan yang menghancurkan jelek, salah, dosa. Yang kedua, saum sama artinya dengan imsak. Saya keluar sedikit, kita ada terbiasa di Indonesia imsak 10 menit sebelum azan subuh. Bagus, tapi mulai tidak boleh makan azan subuh, bukan imsak. Kalau kita terbangun terlambat, udah imsak, belum dengar azan, boleh terus makan. Karena mulai saum itu subuh. Tapi bagus Indonesia pinter, supaya waktu salat subuh nggak terasa perutnya kenyang karena baru makan, dimajukanlah istirahat makan 10 menit. Imsak itu menahan, jangan makan lagi. Saum itu artinya juga menahan. Menahan dari apa? Menahan dari hal-hal yang tidak perlu. Bukan menahan dari hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, yang banyak ditunggu orang. Dari kemubaziran, dari kezaliman, dari membuang-buang waktu, apalagi membagi-bagi sembako padahal uangnya berasal dari uang rakyat. Kemudian Ramadan itu disebut juga, tali disebut marhaban, ya bulan yang penuh berkah. Berkah itu ziyadatul khair, berlipat ganda pahala disediakan Allah selama Ramadan. Jangan lupa, perbanyaklah. Kecuali kalau memang terlibat dengan hal-hal teknis di kantor atau tidur, waktu itu sajalah Allah tidak keluar dari lidah, dari kepala, dari hati. Tapi selebihnya hadirkan Allah di otakmu, hadirkan Allah di hatimu, keluarkan di lidahmu. Waktu kerja di kantor pun, waktu berhadapan dengan laptop pun, kenapa tidak kita harus juga zikir? Tapi pikirannya tidak kepada, pikiran kita kepada pekerjaan kita. Lalu dalam ayat pertama yang mewajibkan orang untuk saum, sasaran akhir dari saum itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi baru berhasil saum kita kalau selama Ramadan nanti. Setelah Ramadan kita menjadi orang yang tattaqun, takwa. Takwa bukan takut. Takut sama macan kita menghindar, takut sama preman kita menjauh. Tapi takut pada Allah kita mendekat. Mendekat. Panjang sekali ceritanya, tapi pernah saya ungkap juga di mimbar ini dulu. Ali bin Abi Thalib mempunyai ungkapan yang indah tentang takwa. Takwa ibarat orang yang sedang berjalan di malam gelap, tidak ada seberkas cahaya pun. Hujan turun rintik-rintik, jalan licin berlumut. Di sebelah kanan dirasakan ada tebing, sebelah kiri jurang menganga lebar. Orang beriman nggak boleh berhenti, tunggu saja besok matahari terbit. Enggak, tetap jalan dalam malam gelap, tidak ada cahaya, hujan rintik-rintik, jalan licin, tebing, jurang. Jangan sampai tergelincir, jangan sampai terjerumus, jangan sampai membentur. Jagalah pikiranmu, perasaanmu, perbuatanmu, sehingga kau sampai ke seberang dengan selamat. Takwa adalah segala upaya yang kita lakukan untuk menjaga pikiran, perasaan, perbuatan kita sejalan dengan maunya Allah. Itulah dia takwa. Dan berikutnya la'allakum tashkurun, sasaran saum yang berikutnya, sehingga engkau merasa bersyukur. Banyak orang mengatakan secara sederhana seperti saudara-saudara kita, syukur ya terima kasih, thanks God, greetings itu.
Tapi Islam mengatakan enggak. Syukur itu adalah satu, mengakui apapun yang kau punya itu hanya datang dari Allah. Bukan karena kebetulan, bukan karena karpet merah dibukakan oleh bapakmu, bukan karena kau pintar, bukan karena enggak, tapi semata-mata karena Allah. Dimensi syukur pertama adalah akui apapun yang kau punya, apapun kedudukan yang kau dapat, apapun harta yang kau peroleh, itu datang dari Allah. Akui datang dari Allah, bukan hasil karyaku. Yang kedua, karena dia murni datang dari Allah, kembalikan kepada Allah. Nggak cukup 2,5%. Petani mengeluarkan 5% atau bahkan 10%. Makin mudah Anda mendapatkan, makin besar harus Anda keluarkan, kata Amin Rais. Jangan 300 miliar yang didapat hanya 5 tahun imbalannya. Nggak seimbang. Syukur, akui sesuatu datang dari Allah, kembalikan pada Allah. Tapi dimensi syukur ketiga, Allah, mana lagi yang banyak? Aku dah akui ini datang dari Engkau, aku dah kembalikan sebagian padamu. Aku ingin yang lebih banyak. Boleh, sangat boleh. Karena Allah sendiri menjanjikan, lain syakartum la azidannakum. Kalau kau akui itu datang dariku dan kau kembalikan sebagian padaku, ku tambah buatmu, janji Allah itu. Jadi bukan tamak kalau kita setelah melakukan pengakuan datang dari Allah sudah dikembalikan sebagian pada Allah, aku minta yang lebih banyak. Yakinlah, orang yang selalu melakukan kesyukuran, hartanya bertambah dan bertumbuh. Satu ditanam, kata Al-Baqarah 261, ibarat tumbuh satu pohon dengan 7 cabang, di masing-masing cabang berbuah 100. Satu dia tanam, 700 dia panen. Boleh cari, ada nggak ahli zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah yang jatuh miskin? Saya akan belajar dengan orang itu. Kenapa dia miskin? Kalau dia melakukan matematika Allah, akui datang dari Allah, kembalikan pada Allah, pasti dia akan tambah. Dan yang ketiga, sasaran dari saum itu adalah rasyid, la'allahum yarsyudun. Rasyid itu adalah orang yang selalu mendapat petunjuk, selalu dapat kemudahan, selalu dilapangkan jalannya karena dia berilmu. Jadi orang yang benar-benar saum pasti akan takwa, pasti akan bersyukur, pasti akan maju kehidupannya. Ini jaminan dari Allah. Saya tutup khutbah ini dengan mengatakan satu hadis. Sekali waktu Rasulullah naik mimbar mau khutbah. Dia injak tangga pertama, dia berhenti sebentar, dia angkat tangannya, amin. Injak lagi tangga kedua, berhenti sebentar, amin. Injak tangan ketiga, berhenti sebentar, amin. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada tanda syarat khutbah pakai amin-amin? Enggak. Tolong dengarkan ini. Waktu aku menginjak tangga pertama, malaikat di sampingku berdoa, celaka anak manusia yang kalau orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya tidak ada lagi, dia tidak ridha pada dia, pada anaknya. Celaka anak manusia itu, kata malaikat. Rasul angkat tangan, amin. Yang kedua, celaka anak manusia yang kalau namamu Muhammad disebut, Muhammad yang Rasul ya, kalau namamu Muhammad disebut, mulutnya terkunci, dia tidak bersalawat kepadamu. Amin, kata Rasulullah. Tolong dengar yang ketiga. Celaka anak manusia kalau Ramadan datang, nanti Ramadan pergi meninggalkannya, manusia itu tidak berubah sama sekali. Celaka anak manusia yang kalau Ramadan datang, nanti Ramadan pergi meninggalkannya, dia tidak berubah sama sekali. Amin, kata Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna min tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Sedang Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan saya menggunakan 2 menit khutbah kedua ini dengan menyampaikan Ramadan ini adalah juga Syahrul Quran, bulan di mana turun Al-Quran. Oleh karena itu isilah Ramadan dengan interaksi yang intens antara aku dengan Al-Quran. Interaksi Al-Quran itu ada 5. Baca dia. Yang kedua, baca dengan bacaan yang benar. Tingkatkan kemampuan kita membaca dengan benar. 3, pahami apa yang kita baca. Kalau perlu dampingi bacaan kita itu dengan tafsir. Atau beruntunglah ini bisa membantu, ada tafsirnya. Jangan sampai kita membaca tapi nggak tahu yang kita baca. Yang keempat, amalkan. 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 Lalu terakhir, ajarkan. Ajarkan, minimal pada anak, keponakan, cucu kita. Kalau bisa ya buatlah taklim sersan, serius tapi santai. Bagi ilmu kita kepada semua. Yang kedua tentang Al-Quran yang belum turun di bulan Ramadan, yang pasti ada 2 ayat yang tegas mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itu tegas Allah menurunkan Al-Quran dan seterusnya. Yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, yang saya nggak mengarahkan untuk bicara itu, yang pasti di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal ganjil 17 ke atas, itu nggak kita bicarakan. Tapi yang pasti Al-Quran mengatakan Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Tapi yang lebih indah adalah dalam Al-Anfal ayat 41. Banyak ahli yang menemukan, tapi di Indonesia yang pertama menemukan itu adalah Haji Agus Salim, bapak bangsa, gurunya Soekarno. Dia yang mengatakan peringati turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan, dan adakan peringatan nuzulul Quran, kalau enggak di Istana Negara, kalau enggak di Istiqlal. Mudah-mudahan sekarang masih berlanjut, tapi kemarin udah enggak ada. Apa yang ditulis? Al-Furqan, Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Al-Anfal 41. Al-Quran Al-Furqan itu turun pada saat ketemunya 2 pasukan. Petunjuk ini tidak menunjuk tanggal, tapi ahli tafsir termasuk Haji Agus Salim berpikir yang pasti Al-Quran turun bulan Ramadan. Lalu berapa Ramadan? Enggak ada keterangan. Lalu di ayat ini ketemu Al-Quran turun pada waktu ketemunya 2 pasukan. Waktu pedang sedang ketemu pedang. Dicarilah dalam sejarah, ternyata perang yang terjadi di bulan Ramadan itu adalah perang Badar. Dan pedang-pedang pada ketemu itu ternyata terjadi 17 Ramadan. Oleh karena itu kita di Indonesia dan mulai diikuti oleh banyak negara lain melakukan peringatannya pada 17 Ramadan. Akhirnya kita akhiri khutbah ini dengan menundukkan kepala kita, menadahkan tangan lemah kita, bermunajat pada Dia yang satu, yang hanya padanya saja doa tertuju, Allah Azza wa Jalla, yang padanya saja segala pinta bermuara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة